Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-53, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-53 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu ahaula'i mannallahu alaihim mim bainina, agar mereka mengatakan. Ada juga yang menerjemahkan sehingga mereka berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-53. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini mengomentari ucapan kaum musyrikin yang merupakan sebab turunnya ayat yang lalu, sambil menjelaskan bahwa yang demikian itu telah menjadi sunatullah yang berlaku setiap saat. Jadi ayat yang lalu asbabul nuzulnya adalah di antaranya riwayat yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrikin menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dikelilingi oleh beberapa sahabatnya yang miskin, bahkan ada yang budak. Di antara sahabat-sahabat tersebut adalah antara lain Al-Khubab Ibnu Munzir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Ibnu Rabah, dan Amr Ibnu Yasir. Mereka adalah yang dikategorikan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang miskin. Tokoh musyrik itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau rela yang seperti ini menjadi kaummu, menjadi pengikutmu? Jadi kaum musyrikin itu mencela para sahabat Nabi yang fakir, yang miskin. Bahkan sekali lagi di antara mereka ada yang posisinya menjadi budak seperti Bilal Ibnu Rabah.
Apakah engkau rela, hai Muhammad, yang seperti ini menjadi kaummu, menjadi pengikutmu? Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Apakah kami harus menjadi pengikut-pengikut mereka? Apakah kami harus menjadi pengikut-pengikut mereka? Tidak. Usirlah mereka, siapa tahu kami yang akan mengikutimu. Jadi ayat yang kemarin berbicara tentang kehendak orang-orang musyrik agar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusir sahabat-sahabat Nabi yang dalam keadaan fakir miskin. Nah, kemudian Allah melarang untuk melakukan itu. Jika seandainya Kanjeng Nabi Muhammad melakukan pengusiran, maka Allah mengemukakan fatakunana minaz zalimin. Jika engkau wahai Muhammad melakukan keinginan orang-orang musyrik, fatakunana minaz zalimin, maka engkau menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami menguji umat manusia dengan kehadiranmu wahai Muhammad. Jadi umat manusia diuji dengan diutusnya Kanjeng Nabi. Ada yang beriman, ada yang kagak. Ada menjadi pengikut Kanjeng Nabi, ada juga yang menolak. Atau sebagaimana umat-umat yang lalu telah kami uji, demikianlah juga telah kami uji sebagian mereka, yakni orang-orang yang kaya atau berkuasa, sehat dan semacamnya, dengan sebagian mereka yang lain, yakni orang-orang miskin, lemah, cacat dan semacamnya. Demikian juga sebaliknya, menguji orang miskin dengan orang kaya, sehingga kesudahannya adalah yang lengah di antara mereka yang kaya dan berkuasa itu berkata, orang-orang semacam inikah yang status sosialnya sangat rendah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka sehingga beriman dan mengikutimu. Allah berfirman menjawab ucapan keliru tersebut. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya, yakni kepada Allah? Benar, Dia yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sehingga berdasar pengetahuannya tentang kesyukuran seseorang, Dia menganugerahkan aneka nikmat kepada siapa saja yang wajar menerimanya, bukan atas dasar siapa yang kaya atau yang berkuasa. Kalau Allah kasih nikmat kepada orang-orang fakir dan miskin, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin saja dengan kefakiran dan kemiskinannya mereka bersyukur. La in sakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur atas yang aku berikan kepada kalian, apapun bentuknya, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba kaji tafsir Jalalain. Dikemukakan
Di dalam tafsir Jalain, wa kadzalika fatanna ibtalaina, dan seperti itulah kami telah menguji ba'duhum, sebagian mereka, di ba'din, dengan sebagian yang lain. Kami telah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ai asyarifa bil wadi'i, yakni menguji orang-orang yang mulia dengan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Wal ghaniyyu bil fakiri, dan orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang fakir. Bi an qadamnahu bisa beki ilal iman, untuk kami lombakan siapakah yang berhak paling dahulu kepada iman. Siapakah yang paling dahulu beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqulu, agar mereka mengatakan, sehingga mereka mengatakan, ay asyurafa'u wal agniya'u munkarin, sehingga mereka mengatakan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang kaya, yaitu mereka yang ingkar. Mereka mengatakan, aha ulai al-fuqara'u, apakah orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu, manallahu alaihim mim bainina, apakah orang-orang fakir itu yang mendapatkan nikmat, di antara kita, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, bil hidayati, dengan hidayah. Ai law kana mahum alaihi hudan ma sabaku ilaihi, artinya jika apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang miskin dan orang-orang rendahan itu dinamakan hidayah, niscaya orang-orang mulia dan orang-orang kaya itu tidak akan mampu mendahuluinya. Qala Allah Ta'ala, kemudian maka Allah Ta'ala berfirman, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, tidakkah Allah yang lebih mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur. Ya. Bukankah Allah yang lebih mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Fayahdiyahum, maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka, maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan coba melihat pada penafsiran yang lain. Mudah-mudahan wawasan kita semakin bertambah, semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia adalah dengan memberi kelebihan atau kekurangan kepada masing-masing. Kekurangan dan kelebihan, kekayaan dan kemiskinan adalah ujian yang memang Allah timpakan kepada setiap manusia.
yang memperoleh kelebihan atau keistimewaan diuji melalui yang berkekurangan. Apakah mereka mau membantu atau angkuh menghadapi mereka? Sedang yang berkekurangan diuji melalui yang memiliki kelebihan, antara lain apakah mereka pandai mendapatkan diri. Apakah mereka pandai menempatkan diri, si fakir ini, si orang yang berkekurangan ini? Apakah mereka tidak iri hati, tidak juga mengorbankan nilai-nilai agama ketika menghadapi mereka? Ini adalah ujian. Bisa jadi ketika menghadapi para penguasa dan para orang-orang kaya, orang fakir itu menjilat, bahkan menjual agamanya untuk mendapatkan simpati dari orang-orang kaya dan orang-orang yang berkuasa. Banyak yang begitu, menjual agama di hadapan kepada para penguasa. Ya. Iya, ya, dikasih Indomie, akhirnya agamanya dijual. Ya. Untuk mendapatkan simpati para penguasa dan orang-orang kaya, tidak sedikit orang-orang fakir menjual agamanya. Itu adalah ujian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengecam keras mereka yang menjadikan faktor-faktor material, yakni kemegahan duniawi dan hiasannya seperti kedudukan, kekuasaan, kekayaan atau anak sebagai tolok ukur kemuliaan dan kedudukan sosial. Ya. Jadi ayat ini seperti itu. Salah kalau orang mengukur kemuliaan seseorang diukur dari kekayaan dan kekuasaan. Pada umumnya manusia begitu tuh. Pada umumnya manusia memang seperti itu. Kalau orang kaya dihormati sedemikian rupa, para penguasa dihormati sedemikian rupa, padahal orang kaya dan penguasa tersebut hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengecam keras mereka yang menjadikan faktor-faktor material, yakni kemegahan duniawi dan hiasannya seperti kedudukan, kekayaan atau anak sebagai tolok ukur kemuliaan dan kedudukan sosial. Ayat ini menjadikan tolok kemuliaan adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menerima dengan tulus anugerah Allah setelah upaya halal yang maksimal serta menggunakannya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing anugerah itu. Ini berarti tolok ukur yang seharusnya digunakan bukan banyaknya materi, tetapi kemampuan menggunakan semua potensi dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan Allah dan petunjuknya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian kita sebentar ke ayat yang 52, bahwa hendaklah kita tidak boleh mencela orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang rendah. Tidak boleh mencela. Bisa jadi orang yang kita cela itu kedudukannya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang yang mencela, baik itu orang-orang kaya, pejabat dan para penguasa, justru kedudukannya lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.